Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang menghormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari, khususnya pada sahibul hajah, Bapak Guru bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala hidangannya, tempatnya Allah balas dengan beribu balasan kebaikan. Allah mudahkan segala rezekinya, Allah hajatnya, Allah mudahkan semuanya, kabulkan segala kesulitan di jamaah kita, Allah mudahkan semua. Allah berikan jalan keluar, Allah gampangkan rezekinya, Allah mudahkan dunia akhiratnya, jalan dengan penuh kegembiraan yang duduknya di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawassul dulu ke al-fadil a'udhu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyati wa sholli lahum al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini masih menjelaskan, ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan berupa nyamuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada ahli Mekah mulai dulu sampai sekarang, umat yang sekarang. Kenapa mempertanyakan? Karena ternyata Allah memberikan permisalan itu banyak yang tidak beriman, Pak. Allah berikan permisalan itu banyak orang yang tidak beriman, tidak percaya bahwa itu betul-betul datang daripada Allah Subhanahu. Yang percaya itu hanyalah orang-orang yang beriman. Famal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Akan tapi bagi orang yang kafir, mereka tidak percaya. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Dia tidak percaya, Pak. Dan Allah tekankan lagi, sebenarnya bukan hanya orang yang kufur saja, orang yang fasik tidak akan percaya, malah mereka akan tersesat. Wa ma yudillu bihi illal fasiqun. Kemudian Allah pertanyakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Bagaimana engkau bisa kufur, wahai penduduk Mekah, kepada Allah, padahal engkau dulu bukan apa-apa, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan lagi, kemudian Allah hidupkan lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita, ya Allah, kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan, yang kemudian kita ketika dibangkitkan itu disebut dengan yaumul ba'ts. Orang-orang itu tidak percaya kepada hal itu. Karena tidak percaya bahwa kita semua ini kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan lagi hujjahnya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa badana bi asrarihi wa bi kulli darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berfirman siapa Allah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah.
Wa qala, dan berfirman siapa Allah, dalilan sebagai dalil. Dalilan sebagai dalil. Alal ba'si, atas adanya ba's, yaumul ba's, hari kebangkitan. Alal ba'si, atas adanya yaumul ba's atau hari kebangkitan. Lamma angkaru, ketika ahlu Mekah. Lamma ketika angkaruhu, ingkar siapa ahlu Mekah. Angkaruhu, ingkar siapa penduduk Mekah. Terhadap ba'as. Terhadap ba'as. Ba'as itu apa? Ba'sun itu, Pak? Hari kebangkitan. Jadi ketika mereka ingkar kepada hari kebangkitan, Allah berfirman lagi untuk sebagai dalil kepada mereka bahwa yaumul ba'as itu benar-benar ada. Bahwa yaumul ba'as ini benar-benar ada. Jadi ketika lamma angkaru, kalimat lamma angkaru ini bentuk keheranan terhadap penolakan yang dilakukan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata begini, Pak, di dalam surah Al-Qaf. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Mereka mengatakan itu di dalam firman Allah di dalam Al-Qaf ayat ketiga. Mereka mengatakan, apakah setelah kami mati dan sudah menjadi tanah akan dikembalikan? Itu adalah pengembalian yang sangat jauh. Suatu yang tidak mungkin. Suatu yang tidak. Itu perkataan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Huwa, adapun Allah, huwa, adapun Allah, alladzi zat, wadapun Allah, alladzi zat, khalaqa, yang menciptakan siapa Allah. Atau kita bisa rujukan kepada alladzi, ya monggo, karena isinya alladzi adalah Allah. Lakum, bagi kalian, lakum, bagi kalian, ma, terhadap sesuatu, ma, terhadap sesuatu, fil ardi, yang ada di bumi, ma, terhadap sesuatu, fil ardi, yang ada di bumi, ayil ardi, ayakni fil ardi, yang ada di bumi, fil ardi, yang ada di bumi, wama, dan sesuatu, wama, dan sesuatu, wama, sesuatu, fiha, di dalam ardi, fiha, di dalam ardi,
Jami'an keseluruhannya atau semuanya. Jami'an semuanya. Ketika mereka menanyakan apakah betul setelah saya mati dan menjadi tanah, kemudian saya ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan begini, Allah itu adalah pencipta kalian, Allah adalah zat yang menciptakan bagi kalian sesuatu yang ada di bumi. Seluruhnya apa yang ada di bumi. Nah, al itu di sana itu kan ada al. Maksudnya adalah dunia dunia beserta apa yang ada secara keseluruhan yang ada di dunia. Menunjukkan makna secara umum yang mencakup 7 lapisan di dalam bumi itu. Lapisan pertama di bumi, lapisan kedua di bumi, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua? Litantafi'u bihi. Litantafi'u, agar kalian mengambil. Litantafi'u, agar kalian mengambil. Agar kalian mengambil manfaat, litantafi'u, agar kalian mengambil manfaat, litantafi'u, agar kalian mengambil manfaat bihi dengan yamma, bihi dengan yamma. Jadi kalian itu agar bisa mengambil manfaat apa yang ada di bumi, kecuali yang berbahaya kepada kalian. Jenengan bisa makan hari ini ada jeruk. Jeruk ini ada di mana, Pak? Jeruk ini ada di mana? Di rumahnya Pak Agus. Di rumah Pak Agus ada di langit apa di bumi? Bumi. Kalian itu bisa mengambil manfaat dengan jeruk, terus ada semangka, kemudian ada air, ada kopi, ada teh. Itu semua Allah ciptakan di bumi ini. Apa yang ada di bumi dan sisinya ini tiada lain untuk kita ambil manfaat di dalamnya, baik yang tersembunyi ataupun yang jelas di depan mata kita. Kita harus ambil manfaat itu. Kemudian wa ta'tabiru, dan mengambil ibrah, pelajaran. Makanya baru Islam itu min ayati an khalaqalakum min ayati aswaja apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu ketika ayat apa Allah disebut kita bergetar hatinya. Wa idza dzukirallahu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, ada jeruk. Kalau kita pikirkan itu jeruk bisa ada di sini. Ini tidak akan keluar kalau nggak ada pengajian, Pak. Ya karena kita ada di rumah. Ya, nasi itu yang bungkus-bungkus itu masih ditahan itu. Baru keluar kalau sudah ngaji. Ini seharusnya kita mengambil ibrah, pelajaran. Oh, ternyata betapa murahnya kita di dalam kajian, betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunakkan istimewa di dalam kajian itu. Bisa ada jeruk. Namun kejenengan kesini belum tentu kalau dadakan. Ada roti. Ini kita ini harus dibelajar ibrah, mengambil pelajaran daripada itu. Summastawa, kemudian berkehendak. Siapa Allah? Summastawa, kemudian berkehendak. Siapa Allah? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Pak, kalau kita di dalam tafsir sawinya itu subhanaka ma khalaqta hadza abasa. Maksudnya Allah, tidaklah
engkau menciptakan Allah sia-sia, apa saja yang ada di dunia ini Allah tidak akan ciptakan sia-sia. Hatta kemarin itu kita berbicara tentang nyamuk, betapa banyak orang itu bisa mengambil manfaat dari nyamuk. Walaupun kita bunuh-bunuh Pak di rumah. Dibakar, ya kan? Maksudnya raketnya pakai raket, pakai baygonnya, pakai sopelnya. Setelah kita bahas, sampai lalat. Ketika ditanya oleh Imam Syafi'i itu ditanya. Imam Syafi'i ditanya tentang hikmah penciptaan lalat. Imam Syafi'i mengatakan mudallatun lil muluk, penghinaan, diciptakan nyamuk lalat itu untuk menghinakan kepada para raja. Cuma kalau kita bahas di panjang itu. Summastawa, kemudian bermaksud berkehendak siapa Allah ba'da khalqil ardi, setelah penciptaan bumi. Asal makna istawa ini i'tidal wal istiqamah. Jadi makna di sini adalah kalau di dalam kitab yang kita kaji, istawa ini adalah bermakna ai. Kalau di dalam yang kita kaji, makna daripada istawa itu adalah qasadah, bermaksud. Qasadah bermaksud siapa Allah. Jadi setelah menciptakan langit, kemudian Allah menuju bermaksud ilas sama tadi bumi ya. Ketika menciptakan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala bermaksud menuju kepada ilas sama'i, kepada langit. Fasawwahunna kemudian menjadikan siapa Allah. Fasawwahunna menjadikan siapa Allah. Hunna terhadap sama. Hunna terhadap sama. Dan berkehendaknya ini adalah berkehendak pasti Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini summastawa. Di sini ada lafaz summah. Summah ini rata-rata di dalam Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan urutan, Mbak. Menunjukkan urutan setelah menciptakan bumi, summastawa, kemudian pemisah waktu. Ketika ada summa ini menandakan ada pemisah waktu. Hujan. Hah? Alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini Pak menciptakan bumi ini 2 hari. Menciptakan bumi ini 2 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, makanan, jeruk. Nah, ada perlengkapan kekuatan itu. Itu juga 2 hari. Maka jumlahnya semuanya adalah 4 hari. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. 4 hari dunia apa akhirat? 4 hari waktu ya itu masih 4 harinya zaman dulu. Entah ini 4 hari karena dunia ini bumi itu belum ada. Kemudian diciptakan 2 hari. 2 hari menciptakan bumi, kemudian 2 hari menciptakan ini perlengkapan yang ada. Ya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmin. Katakanlah, apakah kalian benar-benar mengingkari kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Ini ada nasnya bahwa bahwa bumi ini diciptakan selama 2 hari.
Jadi apa yang ada di bumi dan isi-isinya semuanya sekitar 4 hari. Artinya Pak, menggunakan summa dari penciptaan bumi ini ada jeda waktu. Bahwasanya pertama kali bumi ini diciptakan dalam bentuk, pertama kali bumi diciptakan dari bentuk bulat padat. Kemudian setelah itu langit diciptakan. Tapi diciptakan itu ketika bulat dulu, kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan. Yang ada di dalamnya yang sebelumnya tidak ada, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diadakan. Antum asyaddu khalqa amis sama'u banaha. Apakah kalian lebih sulit diciptakan ataukah langit? Lebih sulit kita apa langit? Langit, Pak. Malah ada orang yang bertanya, apakah saya setelah menjadi tanah kemudian bisakah saya dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Langit aja yang darinya tidak ada bisa jadi apalagi kita yang tadinya kita hidup nih, kemudian masuk ke dalam kubur. Sangat mampu sekali Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali, karena Allah dari tidak ada bisa ada saja mampu, apalagi yang asalnya ada kemudian diwafatkan kemudian bisa diadakan lagi. Yang asalnya bumi ini bulat dihamparkan oleh Allah, bukan hanya sekedar itu Pak. Kita kalau jalan tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras sehingga enak kita jalannya. Ini kan luar biasa. Coba kalau lembek bumi, begini jenengan Pak. Ya tidak terlalu nanjak juga. Ya kalau nanjak jenengan capek Pak. Dari sini ke Bekasi nanjak terus. Tapi kan bumi enggak, nanjak turun. Kalau nanjak lagi turun lagi. Kalau turun nanjak lagi. Kan itu luar biasa Pak. Landai. Maka seharusnya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah harus berpikir betapa luar biasanya. Jadi orang yang kufur itu belum mengenal Allah Pak. Yang tadinya saya saja tidak ada mampu Allah adakan, apalagi yang sudah ada di dalam kuburan, yang memang mungkin tulang berulangnya masih ada. Ya walaupun sudah dimakan cacing Pak. Ya setidaknya kalau dibongkar kan masih ada tulangnya itu. Insya Allah lebih mampu lagi Allah bisa mengadakan. Terus ilas sama ini menandakan adalah alnya itu ada lil jinsi. Kalau kita belajar di dalam nahwu itu al itu ada 3 Pak. Yang pertama ada namanya lil ahdiyah, yang nomor 2 namanya lil jinsi, yang nomor 3 adalah zaidah. Kalau lil jinsi itu ada at-ta'riful mahiyah yang menunjukkan hakikat sesuatu. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Allah menciptakan, kami ciptakan dari air, tiap-tiap sesuatu itu hidup. Hakikat air itu adalah hidup. Ada yang kemudian al itu menunjukkan listirqal jinsi, yang menunjukkan semua macam. Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau al ini merupakan al lil jinsi, masuk sumpamanya listir jinsi, mulai langit pertama sampai langit ke-7 ini masuk kepada ilas sama. Fasawahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sempurna terhadap sama itu. Terus ad-dhamiru, adapun dhamir. Itu kan ada hunna, Pak. Hunna adalah dhamir. Ad-dhamir adapun dhamir, ia reji'u kembali. Apa dhamir? Yarji'u kembali apa dhamir? Ila sama'i, kepada lafaz sama. Ila sama'i, kepada lafaz sama. Li'annaha, karena sesungguhnya sama. Li'annaha, karena sesungguhnya sama.
fi maknal jam'i. Di situ apa? Jam'i. Punya saya jumlah, ini salah ini. Ini tafsir saya ini heran. Padahal lebih malah punya saya itu. Tapi yang benar punya jenengan. Fi maknal jam'i, di dalam makna jamak. Jamak itu banyak. Ayilati yang kembali. Ayilati yang kembali ilaihi kepada jamak. Jadi hunnah itu kan jamak, Pak. Huwa huma hum, hiya huma hun, hunnah muannas jamak. Padahal pertamanya sama, Pak. Bukan samawat. Sama itu mufrad. Jamaknya nanti adalah sama sawawat. Tapi kenapa ini bisa kembali kepada sama jamak apa? Domirnya ini kan tidak sesuai, Pak. Kemudian menurut tafsir ini mengatakan kembali kepada sama itu karena meninjau daripada artinya langit. Langit itu kan tidak satu, Pak. Langit itu ada berapa? Ada 7. Tingkatan-tingkatan langit itu ada 7. Ini nanti disebutkan dalam Al-Quran ini. Sab'a samawat. Kemudian sayyaraha, menjadikan siapa Allah ha terhadap sama, kama fi ayatil ukhra, sebagaimana dia ada dalam ayat yang lain, di dalam Fussilat faqadahunna sab'a samawat. Ini di dalam ayat yang lain. Di dalam lafaz fasawwa ini bermakna sayyarah, menjadikan. Allah menjadikan, bermakna sayyarah. Terus faqadahunna, ini di dalam ayat yang lain bahwa sama itu bermakna, sama itu hunnah itu kembali kepada sama. Di dalam ayat faqadahunna sab'a samawat. Faqadahunna, lalu ada kan faqadahunna kan? Oh, takut punya saya, takut sendirian. Faqadahunna, lalu Allah menjadikan. Faqadahunna, lalu Allah menjadikan hunna terhadap sama. Hunna terhadap sama sab'a samawatin, terhadap 7 langit. Samawat 7 langit. Artinya 7 langit ini adalah tibaqa, bertingkat-tingkat, Pak. Menurut kesepakatan ulama, ijma ulama, antara langit satu sampai langit yang lain itu, Pak, dalam Al-Quran itu setiap langit ada jarak 500 tahun. 500 tahun perjalanan, Pak. Jadi kejenengan maulak cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Semalam perjalanan Rasulullah itu kan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Madinah, dari Mekkah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju kepada Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Rasulullah ini perjalanannya bukan main-main, Pak, bukan hanya darat, tapi tembus keluar angkasa sampai ke Sidratul Muntaha, lewat dari langit lagi. Sedangkan setiap langit lapisan pertama, antara setiap langit ini terdapat jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Seumpamanya. Kenapa, Pak? Karena pertama ya, ini ngayal saya jenengan.
Cuma di dalam kitab Sawi kan begitu. Pertama, langit yang pertama ini terdiri dari ombak. Langit yang kedua terdiri dari mermer putih. Langit yang ketiga terdiri dari besi, hadid. Langit yang keempat terdiri dari nuhas, tembaga. Langit yang ke berapa tadi? Wal khamisa fiddah, perak. Terus yang keenam min dhahab, emas. Terus yang ketujuh terdiri daripada zamrud yang hijau. Ini Pak, langit 1, 2, 3 bermacam-macam. Jadi perjalanan dari langit 1 sampai langit kedua, langit kedua sampai ke langit ketiga, itu semua dilakukan selama sebanyak 500. Bagi Nabi Muhammad mungkin muhal, Pak. Mustahil bagi Nabi Muhammad. Tapi Allah tekankan di dalam kalimat firman-Nya di dalam ayat 1 Al-Isra, Subhanalladzi asra. Dari lafaz sara, jalan, jadi menjalankan. Nanti diajarkan sama Ustaz Hamswari. Dari berjalan sampai ketika pakai asra, af'ala, mutaaddi. Jadi menjalankan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gampang Pak kalau Allah berkehendak. Jenengan semuanya mau umroh, tinggal bilang kepada Ustaz Sudarso, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak. Tapi kalau belum kun, harganya harus ditanya dulu. Daftar dulu. Nah, ayo langsung. Wah, ini sudah 32 menit ini pada secik ini. Ayo. Wa adapun Allah bikulli syai'in, yaitu dengan bikulli syai'in, dengan tiap sesuatu. Wa adapun Allah bikulli syai'in, dengan tiap sesuatu atau terhadap tiap-tiap sesuatu. Alimun, yaitu yang maha mengetahui. Mujmalan secara keseluruhannya. Saya minum dulu ya. Mujmalan secara keseluruhannya. Wa mufassalan, dan secara terperinci, secara global atau secara terperinci. Lah ini sebenarnya Pak, dalam penafsiran mujmalan wa mufassalan ini adalah yang mengambil adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda kepada orang yang ingkar. Beda dengan orang yang mengingkari ilmu Allah, yang mencakup segala sesuatu secara perinci. Yang kemudian kita bahwa Allah akan mengusir terperinci kita. Ini ada yang berpendapat seperti itu, yang mengatakan kufur. Kalau kita kan alasannya kan enggak, Pak. Allah memahami kita secara global dan Allah mengetahui kita secara terperinci. Sampai apa yang ada di saku jenengan ini, sampai apa kotoran yang kecil aja Allah tahu, Pak. Ini Allah mengetahui secara terperinci. Afala ta'tabiruna, apakah engkau tidak mengambil ibrah